Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jimli Asidiki begitu kan bahwa Undang-Undang Kapolri sebenarnya bisa dievaluasi begitu dan bisa dibatalkan. Wih, ngeri Mas ya. Lantas bagaimana dengan reputasi Kapolri sendiri begitu kan kalau ini dibatalkan ya? Kalau ini misalnya dievaluasi. Lantas bagaimana soal Ketua Komisi Reformasi Polri Pak Jimli Asidiki ini begitu kan ya? Apakah sebelum membuat undang-undang tidak diberitahu terlebih dahulu ke percepatan reformasi Polri begitu, nah, ke Komisi Reformasi Polri. Ini kan sehingga menimbulkan masyarakat itu menimbulkan kecurigaan ya, bagaimana soal posisi Kapolri itu sendiri begitu. Ini pada akhirnya kan orang-orang kan berpikir, wah ini gimana Kapolri ini ya? Apakah tidak ada koordinasi dengan Komisi Reformasi Polri itu sendiri begitu kan ya? Kabarnya ya ada 3 pihak yang bisa batalkan Perpol ya. 10 tahun 2025. Bisa saja Presiden, bisa saja Kapolri itu sendiri, bisa saja nanti ya uji judicial review di Mahkamah. Kalau ada yang mengatakan ini Perpol bertentangan dengan undang-undang, bawa ke Mahkamah Agung aja. Oh, nyari kesalahannya gampang. Apa itu contohnya? Lihat pertimbangan menimbang dan mengingatnya. Itu ada yang tidak tepat. Menimbangnya itu tidak ada sama sekali menyebut putusan MK. Mengingatnya pun tidak sama sekali menyebut putusan MK. Maka mengingat Undang-Undang Polisi nomor 2 tahun 2002 tentang polisi dalam kurung lembaran negara nomor sekian, tambahan lembaran negara nomor sekian, titik. Artinya yang dijadikan rujukan Perpol itu adalah undang-undang yang belum mengalami perubahan dengan putusan MK. Saya kira dengan adanya putusan ini kan seharusnya kan sudah mengikat begitu. Putusan dari Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah mengikat, malah bukan bertentangan seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Kalau kita tahu bahwa ya dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ya frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri ya bertentangan dengan Undang-Undang 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian ya anggota-anggota Polri kabarnya ya Polri yang aktif begitu dilarang menduduki jabatan sipil kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun. Itu bisa kabarnya. Dan sekarang muncul narasi-narasi itu begitu. Presiden Prabowo Subianto ya dibuat bingung. Mengapa Bang? Ya karena kita lihat saja Presiden Prabowo Subianto sekarang ini masih sibuk soal koordinasi percepatan penanganan pasca banjir begitu kan, bencana di situ, sementara anak buahnya masih sempat-sempatnya bikin peraturan ya posisi jabatan untuk ya kelompoknya begitu. Orang kan menganggap seperti itu pada akhirnya. Makanya tidak heran ketika Pak Jimli mengatakan bahwa Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Pak Jimli Asidiki ini menyatakan Presiden Prabowo Subianto punya wewenang ya membatalkan peraturan polisi nomor 10 tahun 2025 yang memperbolehkan polisi aktif duduki jabatan di 17 kementerian. Nah, jadi yang jelas kami udah bahas ya. Polri tadi yang hadir Wakapolri, komitmennya sesudah putusan MK tidak ada lagi penugasan baru. Tidak ada lagi, jadi sudah clear itu ya. Nah, cuman yang sudah keburu menduduki jabatan ini harus diatur dulu yang mana dan sebagainya, dan itulah perlunya ada PP terintegrasi tadi sebelum undang-undang omnibus tadi. Nah gitu ya, biar clear ya, biar masyarakat juga bisa lebih tenang bahwa ini sudah ada solusinya. Ya, oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal lagi. Mulai ya. Iya. Ya itu kan umumkan nunggu momentum mungkin. Apakah Perpol itu masukan dari kita kan? Maksudnya Perpol?
Iya, kami tidak tahu. Jadi kami lagi rapat bertiga malam-malam, terus saya pulang ke rumah, saya dikasih WA ada perpol baru. Saya forward ke Pak Ahmad Dopiri, dia juga kaget. Ya, jadi kita nggak tahu. Nah, jadi kita berharap tadi sudah saya sampaikan, karena Komisi Percepatan Reformasi ini resmi dibentuk oleh Presiden, dan sejak awal saya sudah mengatakan jangan dipertentangkan dengan komisi internal. Itu sebabnya Kapolri langsung menjadi anggota komisi ini. Jadi ya ini nggak perlu ada perbedaan. Nah, maka kalau ada kebijakan-kebijakan baru, ya kita harus diberitahu sebelumnya gitu. Ya mudah-mudahan kejadian kemarin tidak terjadi lagi. Nah, makanya dengan adanya seperti ini, kabarnya begitu kan, kabarnya dari Profesor Mahfud MD ini kan dianggap bertentangan begitu. Padahal kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat final dan sebagainya. Dan tidak kalah penting di situ justru Yusril akan melaporkan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini tanda-tanda ya bisa saja undang-undang Kapolri nanti dibatalkan. Banyak yang justru mendesak Kapolri ya diganti ya. Banyak yang mendesak di situ begitu. Tapi kalau kita melihat bahwa ya nampaknya Presiden Prabowo Subianto masih sayang begitu kan kepada Pak Kapolri itu sendiri begitu. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, dan bahkan Profesor Jimli Asidiki ini menegaskan tidak akan ada lagi kabarnya penugasan Polri di jabatan sipil ya. Perpol yang baru hanya mengatur pada anggota Polri yang sudah terlanjur menduduki jabatan sipil. Ya, saya kira dengan adanya seperti ini orang-orang melihat bahwa ini kok ada kejanggalan begitu kan. Padahal Presiden Prabowo Subianto ya masih sibuk begitu kan soal bagaimana penanganan banjir dan sebagainya. Tapi anak buahnya masih ada lagi. Apakah ini bagian dari strategi bagaimana soal hutan yang dibabat? Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ketua Reformasi Polri ya tapi dilangkahi ya keputusan besar yang dibuat Kapolri itu ya. Itu tim gimana begitu kan ya. Sepenting itu tidak melalui hasil kajian tim meski ini masih ya hak Kapolri. Satu tim ya berakhir pun Kapolri. Jadi saya melihat bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak bertentangan keputusan dari Kapolri seharusnya tidak bertentangan apa yang sudah jadi keputusan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri begitu kan. Kenapa? Saat dulu Wapres Gibran menjadi seorang wakil presiden begitu kan ya, semuanya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa sekarang nampaknya hukum yang ada di negara kita ini kalau muncul begitu kan undang-undang yang mengatur soal bagaimana pihak sipil ya yang berada di lembaga aparat di situ begitu, lalu kemudian seolah-olah undang-undangnya untuk dia begitu. Nah, sangat disayangkan sebenarnya Pak Kapolri ini kenapa tidak koordinasi kepada percepatan reformasi Polri begitu kan ya. Itu kan langkah yang bagus sebenarnya. Artinya apa? Artinya bisa evaluasi, bisa kerjasama, artinya bisa minta pendapat dan sebagainya. Ya, Pak Jimli Asidiki mengatakan kan bisa Polri itu melihat evaluasi ya. Ya sudah dicabut saja sama dia. Bolehlah misal gitu kan kata-kata Pak Jimli Asidiki begitu kan ya. Tapi ini jangan dipaksa ya, tidak bisa dipaksa kabarnya. Orang dia yang sudah niken begitu kan ya. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri justru membeberkan kalau sudah niken seperti itu lantas bagaimana. Nah, ini kan pada akhirnya muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Ya dianggap ya Prabowo kecolongan. Padahal ini sudah sepakat begitu. Ini ada yang kemudian mengatakan begini.
nggak bisa dipaksa, itu privilege luar biasa ya. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi 114/2005 sudah jelas. Polisi aktif wajib mundur kalau mau jabatan sipil. Lewat Perpol 10 tahun 2025 malah 17 kementerian dibuka buat anggota aktif ya. Ini negara hukum atau negara ya diskresi ya. Kalau rakyat yang nabrak aturan ya langsung diciduk. Giliran institusi nabrak konstitusi malah disuruh kesadaran sendiri. Ini salah satu komentar dari netizen. Artinya apa? Benar juga begitu kan? Ya, kenapa pihak orang yang kemudian mengatakan patuhi aturan hukum, patuhi ini, patuhi ini. Sedangkan dia nampaknya begitu kan ya, melakukan yang bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah melek pada dunia hukum, dunia politik dan sebagainya. Jalan satu-satunya apa yang disampaikan tadi menurut saya ya lebih percaya bahwa undang-undang ini dibawa kepada Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Soal polemik ini, jangan-jangan Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini masih belum tahu soal ini. Nah, Yusril inilah yang kemudian akan mengadu begitu kan ya kepada Presiden Prabowo Subianto soal aturan baru Kapolri ya, Listio Sigit ini. Soal polisi aktif boleh duduki jabatan sipil dinilai melanggar peraturan MK ya, sebab dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertulis bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Nah, kalau ingin menduduki jabatan sipil ini harus mundur. Ini harus mundur begitu. Saya kira ini saya lebih setuju sekali dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi begitu kan, daripada membuat Kapolri membuat undang-undang itu begitu. Kenapa? Ya, takut nanti ada kepentingan-kepentingan of interest di dalamnya, sehingga ini lebih baik begitu kan. Lebih baik ya dibawa kepada Presiden Prabowo Subianto ya untuk melihat dan ditinjau begitu. Tapi saya kira Gerindra begitu seperti Habibur Rahman juga mengatakan, ini tidak bertentangan, kabarnya begitu. Nah, menurut Profesor Mahfud MD itu sudah jelas bahwa ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD ini mengatakan bahwa begitu kan ya, Perpol nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi 114, anggota Polri jika akan masuk ke institusi sipil harus minta pensiunan atau berhenti dari Polri. Saya lebih setuju itu begitu. Ini nampaknya ya satu sisi begitu kan ya, Kapolri ini harus dievaluasi begitu, salah satunya. Yang kedua adalah kenapa saat membuat undang-undang soal Kapolri bisa menjabat 17 kementerian, kenapa tidak diberitahu dulu kepada tim Komisi Reformasi Polri begitu sebagai langkah untuk ke depan. Kalau sudah seperti ini ya MA sudah menekan ya, Mahkamah Konstitusi sudah menekan ya, Kapolri sudah taken begitu kan. Lantas bagaimana ini? Pada akhirnya kan membuat kebingungan yang sangat luar biasa begitu. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Salah satunya ini, reformasi kalau masih dipakai logika seperti itu nih gimana katanya begitu kan ya. Biar negara ini tidak ngadu terus, adem ayam tentram. Ya kalau dia tidak bisa mau cabut ya ganti aja dengan yang lain. Taat pada undang-undang, hukum dan sebagainya. Ada juga berkomentar ya, kalau di level pimpinan saja sampai berani melakukan pembangkangan terhadap konstitusi hukum, dan bagaimana bisa menegakkan hukum aturan kepada anak buahnya. Presiden harus bisa melihat potensi gejala kekacauan sebuah lembaga jika sebuah lembaga dipimpin oleh orang-orang yang berani melanggar konstitusi dan hukum, maka tidak ada opsi lain selain dengan menggantinya. Betul begitu kan? Desakan-desakan itulah banyak begitu kan ya. Ya salah satunya Kapolri ya didesak diganti dan sebagainya begitu. Padahal kita tahu dalam undang-undang itu Profesor Jelil sudah menegaskan tidak akan ada lagi penugasan Polri di jabatan sipil. Nah, kita tunggu saja apakah pernyataan Pak Jimli ini nanti benar atau tidak, atau bagaimana begitu. Jadi
Jadi dia mengatakan juga ya, ini bisa dibatalkan oleh pihak ketiga, kabarnya begitu. Pihak ketiga itu siapa? Ya Mahkamah Agung misalnya begitu untuk melakukan judicial review, terus kemudian oleh presiden itu sendiri, terus kemudian oleh Kapolri itu sendiri begitu kan. Tiga ini bisa, ya bisa. Ya kan, karena nampaknya begitu, apakah reputasi dari seorang Kapolri ini mau dipertaruhkan begitu kalau itu dibatalkan? Apakah ada lobby-lobby yang lain nantinya? jadi saya kira langkah yang kemudian menurut saya pribadi begitu kan, ya lebih baik ya bawa saja kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah begitu. Kalau hukum seperti ini kan pada akhirnya kalau Mahkamah Konstitusi yang harus membatalkan di situ begitu, maka apa gunanya begitu kan ada Mahkamah Konstitusi begitu. Ya, kalau ingin judicial review kepada Mahkamah Agung ya silahkan begitu, tidak ada masalah. Tapi kan endingnya kan kelihatan. Ini polanya selalu sama diulang. Anak buah disuruh bikin kebijakan, peraturan, ya begitu banyak diprotes warga, maka dia lagi yang akan membatalkan, lalu dianggap pahlawan. Jadi ini untuk apa kepolisian, untuk apa komisi ini ada begitu kalau membiarkan stagnasi kepolisian. Nah, saya kira harus evaluasi begitu kan. Sangat disayangkan sebenarnya undang-undang seperti ini lalu kemudian tanpa koordinasi kepada tim ya Komisi Reformasi Polri. Kenapa? Karena ini nanti yang ribet ini Presiden Prabowo begitu. Kok buat ini lagi, buat ini lagi, buat ini lagi. Kalau bertentangan ngapain mau dibuat begitu kan? Untuk menyelamatkan apa? Kan banyak orang yang menduga seperti itu pada akhirnya. Ngeri bos ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Nanti mungkin akan dilihat begitu kan apakah hasilnya dari pihak Yusril begitu kan yang mengadu ke Presiden Prabowo Subianto ada hasilnya atau bagaimana begitu. Bisa saja ini kaget begitu kan ya. Soal terbitnya Perpol 10 tahun 2025 begitu kan ya. Makanya Komisi Reformasi Polri ini ya membahas secara detail ya. Nanti mungkin akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Itulah lebih arif, lebih bagus lah begitu kan ya. Apa-apa harus ke Presiden Prabowo Subianto. Tapi jangan ke termol. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.